Setelah kita membuat video yang membahas tentang Witch on the Holy Night, di postingan komentar kita mengadakan polling untuk membahas tentang Nasuverse selanjutnya, dan terpilihlah Tsukihime sebagai pemenangnya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan perihal Tsukihime ini, seperti apa itu Tsukihime, apa plot yang diceritakan oleh Tsukihime, dan background karakternya, dan tentu saja yang paling utama adalah apa hubungan Tsukihime ini dengan seri Nasuverse yang lain seperti Fate Series, Kara no Kyokai, hingga Mahoutsukai no Yoru. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe ke channel ini sebelum kita mulai videonya guys. Dan siapkan cemilan juga karena mungkin ini bakal jadi pembahasan yang panjang karena Tsukihime merupakan salah satu visual novel favoritku juga. So, enjoy videonya guys. Oke, yang pertama adalah apa itu Tsukihime. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, Tsukihime merupakan sebuah visual novel eroge dengan judul yang sama yang dirilis oleh Type Moon dan ditulis oleh Kinoko Nasu pada tahun 2000 dengan judul Tsukihime Blue Glass Moon Under the Crimson Earth, yang kemudian ada versi remake yang dirilis pada tahun 2021 untuk region Jepang dan global pada tahun 2004 yang berjudul Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon. Dan ini juga ada tambahan lagi, entah kapan rilisnya juga, yaitu adalah Tsukihime The Other Side of Red Garden, yang kita juga nggak tahu kapan rilisnya visual novel tersebut. Nah, seperti di Fate Series, Fate Stay Night yang kita udah pernah bahas, ceritanya akan berjalan sesuai rute heroin yang kalian pilih, sama seperti di seri Fate. Di Tsukihime tahun 2000 memiliki 5 heroin, di antara lain ada Arcuit, Ciel, Akiha, Kohaku, dan juga Hisui. Nah, untuk yang remake yang berjudul Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon, sayangnya kita cuma dikasih rute Arcuit dan Ciel saja. Tapi tenang aja, nanti kedepannya bakal ada visual novel yang berjudul Tsukihime The Other Side of Red Garden, yang kita juga nggak tahu kapan rilisnya visual novel tersebut. Di visual novel tersebut mungkin akan ada heroin seperti Hisui dan Kohaku, dan ada tambahan lagi heroin yang tidak diceritakan di visual novel Tsukihime pada tahun 2000 tersebut, yang bernama Satsuki Yumizoka. Nah, gak hanya visual novel, Tsukihime juga memiliki manga tersendiri dan bahkan anime juga, yang sebagian besar fansnya bakal bilang gak ada. Well, saking jeleknya anime tersebut, maka kayaknya mending dianggap gak ada aja. Nah, jika kalian pengen nonton ataupun baca manganya, gue saranin kalian cuma baca manga saja, karena banyak di anime yang gak diceritain. Nah, anime dan manga tersebut berjudul Shingetsutan Tsukihime. Nah, kita udah bahas dari visual novel, manga, hingga anime. Nah, bagaimana kita bahas tentang meme? Jika kalian tahu karakter ini, nama karakter ini adalah Neko Arc, yang banyak ditemukan di banyak meme yang berkeliaran di Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Nah, karakter Neko Arc ini sebenarnya ada di visual novel Tsukihime ini, teman-teman. Jadi, Neko Arc ini muncul ketika kalian mendapatkan bad ending. Ketika bad ending, kalian bakal diajarin oleh salah satu heroin dan karakter di sini yang bernama Ciel di segmen Oshiete Ciel Sensei. Nah, selain dari itu semua, mungkin kalian bakal penasaran, apakah ada cerita lain selain Tsukihime ini? Nah, sebenarnya ada, yaitu adalah Kagetsu Toya dan Melty Blood. Nah, untuk dua game tersebut kita bakal bahas di video lainnya aja, teman-teman. Silakan komen aja di bawah. Nah, kita bakal menuju ke segmen kedua. Di segmen kedua adalah apa plot yang dibawakan Tsukihime dan background karakternya. Nah, Tsukihime ini menceritakan sebuah cerita atau kehidupan seorang remaja laki-laki bernama Shiki Tohno. Saat masa kecil, Shiki mengalami cedera yang mengancam nyawanya. Gara-gara cedera tersebut, Shiki mampu melihat garis kematian, atau bisa disebut dia memiliki mata yang cukup menarik yang bernama Eyes of Death Perception. Nah, pada benda dan manusia, jika Shiki bisa menelusuri garis-garis tersebut dengan benda tajam seperti pisau, orang atau benda tersebut akan mati ataupun hancur. Tak lama setelah memiliki kekuatan tersebut, ia diberi sepasang kacamata khusus oleh seorang wanita misterius berambut merah. Untuk wanita misterius berambut merah nanti kita bakal
ceritain di segmen selanjutnya saja ya. Saat menekan kacamata tersebut, Shiki tidak dapat melihat garis-garis tersebut sehingga ia dapat menjalani kehidupan normal seperti orang biasa. Kemudian Shiki menemukan bahwa ia juga dapat melihat titik-titik pada benda dan manusia. Nah, titik itu berfungsi sebagai versi lebih langsung dan lebih kuat dari garis-garis yang aku sebutkan tadi. Akhirnya terungkap bahwa ketika Shiki memotong garis-garis tersebut atau menusuk titik tersebut, ia bukan sekedar lagi membunuh seseorang atau menghancurkan sebuah benda, melainkan menghapus makna keberadaan korbannya. Nah, pada alur cerita game Tsukihime ini, plot Tsukihime dimulai pada masa SMA si Tono Shiki tersebut. Setelah bertahun-tahun menjauh dari keluarga Tono, ia dipindahkan setelah mengalami cedera dan ia kembali ke rumah menyusul kematian dari kepala keluarga Tono yang bernama Makihisa Tono. Dan dia bertemu kembali dengan Akiha yang sekaligus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga Tono yang baru dan memutuskan untuk mengizinkan Shiki kembali ke rumah. Seiring berjalan cerita, Shiki secara bertahap menemukan masa lalunya yang secara misterius dan terlibat dalam pertarungan-pertarungan aneh. Nah, itu semua adalah plot atau sinopsis yang disajikan oleh visual novel Tsukihime. Seperti yang gue bilang tadi, Tsukihime ini memiliki 5 heroin dan mungkin bahkan 6 heroin ketika ada Satsuki tersebut. Nah, heroin-heroin tersebut yang seperti yang aku bilang tadi, Arkuit, Ciel, adiknya si Akiha, Hisui, Kohaku, dan Satsuki. Setiap heroin ini memiliki rahasia dan misterinya sendiri-sendiri. Nah, kita bakal bahas satu persatu heroin pada Tsukihime dan background karakternya. Disclaimer buat kalian yang mungkin gak suka spoiler, bisa skip video ini dan melihat video kami lainnya karena ini bakal mengandung banyak spoiler jika kalian udah main visual novelnya. Jadi kita mulai background satu-satu karakternya guys. Nah, untuk heroin pertama bernama Arkuit Brunestut. Jika kalian udah nonton Fate String Fake, ada karakter yang bernama Chester. Dia menyebut bahwa dirinya adalah seorang vampir atau Dead Apostle. Nah, di visual novel Tsukihime ini menjelaskan secara rinci tentang si Dead Apostle ini. Bahkan si Arkuit merupakan seorang vampir juga dan bahkan memiliki pangkat yang lebih tinggi dari seorang Dead Apostle. Nah, untuk rank-rank dari Dead Apostle ini gue sebutin aja tanpa aku kasih tahu ciri-cirinya atau kayak gimana karena ini mungkin bakal lebih panjang dari video ini. Nah, untuk rank-ranknya ada Corpse atau Sisa, Ghoul atau Shiki, Undead atau Fushi, Nightkin atau Yazoku, Nightmare atau Yama, Dead Apostle yang inferior, Dead Apostle superior, Successor, dan Ancestor. Nah, si Arkuit ini merupakan True Ancestor. Apa itu True Ancestor? Secara simpelnya, True Ancestor adalah dia adalah vampir sejak lahir. Nah, jika kalian suka pembahasan tentang Dead Apostle, True Ancestor, Successor yang aku bilang tadi, silakan komen aja di bawah karena mungkin ini bakal jadi lebih panjang dari seharusnya dan mungkin lebih rinci lagi. Silakan drop di kolom komentar jika kalian suka. Yang kedua bernama Ciel. Untuk heroin kedua yang bernama Ciel ini atau bisa disebut dengan Alicia. Untuk rute dari Ciel di visual novel Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon, rute Ciel ini memiliki 2 ending yang tidak seperti rute Arkuit yang hanya memiliki 1 ending. Jika kalian belum baca visual novel Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon, nah aku saranin kalian baca dulu karena ini benar-benar sangat menarik banget untuk dibaca guys. Nah, untuk perkenalan singkat tentang karakter Ciel ini, Ciel merupakan seorang anggota dari Holy Church dan Burial Agency. Selain itu, Ciel juga merupakan wadah ke-15 Michael Roa Val Damyong. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Michael Roa Val Damyong ini? Roa merupakan salah satu dari 27 Dead Apostle yang ada di Tsukihime. Nah, jadi Roa itu perlu wadah untuk dia terus hidup dan juga Roa ini merupakan salah satu villain di series Tsukihime ini. Jika si Ciel merupakan wadah ke-15, berarti di game ini musuhnya Ciel dong. Wah, tentu saja enggak. Karena Ciel itu pernah mati, teman-teman. Jadi kalau tubuh intinya udah mati, maka Roa akan berpindah untuk terus hidup, teman-teman. Nah, correct me ya teman-teman jika aku salah. Nah, di visual novel ini villain utamanya adalah wujud ke-17 dari Roa ini. Yang uniknya ini adalah Shiki itu sendiri. Nah, sebelum kalian bingung kenapa kok Shiki, kita akan kenalan dulu dengan 2 karakter ini, teman-teman. Yang pertama ada Nanae Shiki dan Tono Shiki. Jadi, apa bedanya Shiki Tono dan Nanae Shiki? Nah, Shiki yang kita pakai itu adalah bukanlah Tono Shiki yang kita ketahui, melainkan dia adalah Nanaya Shiki. Nah, si Tono Shiki yang asli, yang seharusnya dipenjara di mansion dari Tono, yang dipenjara itu merupakan wadah ke-17 dari Roa ini. Jadi, Shiki yang kita pakai secara spesifik bukan dari kakak heroin kita yang bernama Tono Akiha. Jadi, dia Akiha itu adalah adik angkat dari Nanaya Shiki. Selain
dua heroin yang aku sebutkan tadi, masih ada heroin selanjutnya yang bernama Tohno Akiha yang merupakan adik angkat dari Nanaya Shiki yang aku sebutkan tadi. Aku jelasin singkat Tohno Akiha. Nah, seperti yang kita ketahui, Tohno Akiha merupakan adik dari Tohno Shiki dan adik angkat dari Nanaya Shiki. Nah, di cerita Tsukihime, kita berperan sebagai Nanaya Shiki yang mengambil peran dari Tohno Shiki ini. Kenapa kok Nanaya Shiki mengambil kehidupan dari Tohno Shiki? Alasannya karena darah iblis dari Tohno Shiki yang tidak stabil. Dan Tohno Shiki juga berteman baik dengan Nanaya Shiki juga. Namun, akhirnya si Tohno Shiki ini takluk pada inversion pulse-nya atau Onikain yang membuatnya menyerang adik perempuannya sendiri yang bernama Akiha. Dan untungnya Akiha ini diselamatkan dan dilindungi oleh Shiki Nanaya yang mengakibatkan si Nanaya Shiki menderita luka fatal dan sebagian kehidupannya dicuri oleh Tohno Shiki. Nah, sesuai tradisi dari keluarga Tohno Shiki seharusnya itu dibunuh oleh ayahnya Makihisa Tohno. Namun, ia berhasil bangkit kembali setelah menggunakan kehidupan dari Shiki Nanaya. Akhirnya, ia memulihkan sebagian kewarasannya sehingga Makihisa ragu untuk membunuhnya. Meskipun ia secara resmi dinyatakan telah meninggal oleh keluarga dan digantikan oleh Shiki Nanaya yang sekarang menjadi Tohno Shiki, ia tetap dikurung di ruang bawah tanah mansion kediaman Tohno ini. Si Makihisa berencana membawanya kembali ke keluarga setelah ia sembuh. Namun, ia tetap dikurung selama sekitar kurang lebih 8 tahun. Setelah kematian Makihisa, ia dirawat oleh Kohaku yang berencana menggunakan dirinya sebagai alat balas dendam terhadap keluarga Tohno itu. Dan akhirnya ia dibebaskan sebelum dimulainya cerita Tsukihime berjalan. Untuk heroin keempat bernama Hisui. Hisui merupakan salah satu anggota dari keluarga cabang klan Fujo. Tetapi ia dibawa bersama saudarinya yang bernama Kohaku untuk tinggal di kediaman Tohno. Karena klan Fujo memiliki kekuatan khusus untuk memberikan energi pada orang lain, si Makihisa Tohno membutuhkan kemampuan ini agar mempertahankan kendali atas tubuhnya karena dia memiliki Onikain. Setelah Nanaya Shiki pindah tinggal bersama keluarga Arima, Hisui mengetahui bahwa Makihisa telah Kohaku sehingga ia menjadi sangat depresi. Kohaku yang menyadari ini berjanji kepada Hisui bahwa ia akan mengambil alih perannya hingga Hisui kembali ceria. Ironisnya, kata-kata itulah Hisui tidak mampu kembali menjadi dirinya dulu. Heroin yang kelima adalah Kohaku. Kohaku merupakan anggota keluarga dari klan Fujo. Sama seperti Hisui, ia dibawa bersama saudarinya untuk tinggal di kediaman Tohno. Karena klan Fujo memiliki kekuatan khusus untuk mentransfer energi kepada orang lain, Makihisa Tohno membutuhkan kemampuan ini agar mempertahankan kendali atas tubuhnya dari Onikain. Transfer energi ini paling kuat dilakukan melalui hubungan Akibatnya, saat ia masih kecil, ia terus-menerus oleh si Makihisa Tohno. Dan tidak seperti anak-anak lainnya, ia harus menyaksikan mereka bermain bersama dari kejauhan. Tepat sebelum Shiki Nanaya meninggalkan rumah besar untuk tinggal bersama keluarga Arima, Kohaku memberinya pitah kesayangan dan memintanya berjanji untuk mengembalikannya. Secara tidak langsung memohon agar ia kembali. Beberapa waktu kemudian, Makihisa memutuskan untuk memberi kebebasan lebih kepada Kohaku. Tetapi untuk melakukannya, ia harus mengurus Shiki Tohno yang dipenjara. Shiki Tohno dipenjara akibat insiden yang aku sebutkan tadi dan fakta bahwa Makihisa tidak ingin membunuh putranya. Namun beberapa waktu kemudian, karena harus mengendalikan tubuhnya, sama seperti ayahnya Tohno Shiki, dia juga Kohaku. Hal ini mendorongnya semakin dalam ke dalam keputusasaan dan ia memutuskan untuk balas dendam kepada keluarga Tohno. Untuk melakukannya, ia memanipulasi dan mencuci otak Tohno Shiki dengan ramuan obatnya, semuanya demi bisa balas dendam. Beberapa waktu kemudian, Akiha dan Hisui mengetahui dosa Makihisa terhadap Kohaku, dan hal itu membuat mereka sangat sedih. Akiha akhirnya membebaskan Kohaku dari Makihisa dan ia menjadi pelayan biasa. Namun, Hisui masih tertekan, sehingga Kohaku melihat antusiasme bebas dari saudarinya meredup demi dirinya. Ia berjanji kepada Hisui bahwa ia akan mengambil alih perannya hingga Hisui kembali ceria. Ironisnya, justru karena kata-kata itulah Hisui tidak mampu kembali ke dirinya yang dulu. Akibat campur tangannya yang aku sebutkan tadi tentang racun yang dikasih kepada Tohno Shiki membunuh Makihisa yang menjadi alasan kenapa Shiki kembali ke kediaman Tohno ini. Untuk heroin ke-6 yang bernama Satsuki. Nah, untuk Satsuki ini belum ada konfirmasi selanjutnya dari visual novel Tsukihime The Other Side of Red Garden yang belum tahu rilisnya kapan. Untuk perkenalan singkat untuk Satsuki ini, dia merupakan teman sekelas dari Shiki. Untuk detailnya kita lihat aja Tsukihime The Other Side of Red Garden. Oke, setelah aku sebutkan background karakter dari 6 heroin yang
diceritakan di visual novel Tsukihime. Nah, pembahasan ketiga di segmen ketiga adalah apa hubungan Tsukihime dengan Fate Stay Night, Karana Kyokai hingga Matsukei no Yoru. Nah, oke, kita langsung ke pertama saja. Apa hubungan Tsukihime dengan Fate Stay Night? Nah, jika kalian nonton Fate Stay Night, semua seriesnya terdapat seorang penengah pada perang Holy Grail tersebut. Ya, benar. Dia adalah Kotomine Kire yang merupakan salah satu anggota dari Holy Church. Di Tsukihime terdapat karakter yang bernama Ciel atau Alicia yang juga merupakan salah satu anggota Holy Church yang sama dengan Kotomine Kire. Yang kedua, apa hubungan Tsukihime dengan Karano Kyokai? Jika kalian sudah pernah menonton Karano Kyokai, ada karakter yang bernama Ryo Gisiki. Si Ryo Gisiki memiliki Mystic Eyes of Death Perception yang sama dengan Nana Yasuki. Nah, untuk penjelasan dari mata magic ini yang bernama Mystic Eyes of Death Perception, mungkin di video terpisah aja. Silakan komen teman-teman. Oke, yang ketiga, apa hubungan Tsukihime dengan Matsukei no Yoru? Jika kalian sudah menonton pembahasan kami tentang Matsukei no Yoru, kami sudah menjelaskan di pembahasan tersebut. Jadi, si Tonoshiki ini, atau kita sebut saja dengan Nana Yasuki, merupakan murid dari Aoko Aozaki. Seperti yang kita ketahui, Aoko Aozaki merupakan salah satu MC yang ada di Matsukei no Yoru, dan sekaligus Aoko Aozaki merupakan orang yang memberikan kacamata untuk peredam kekuatan dari Mystic Eyes of Death Perception tadi, yang aku bilang wanita misterius berambut merah tadi itu bernama Aoko Aozaki. Nah, selain itu ada karakter yang bernama Toko Aozaki yang merupakan penghubung dari semua series yang ada di Nasuverse ini. Seperti orang yang ngasih tubuh fisik kepada Shiro yang ada di Fate Heavensville, seperti juga Toko juga terdapat di anime Karano Kyokai yang merupakan atasan dari Ryo Gisiki. Selain itu juga di Matsukei no Yoru, Toko Aozaki ini merupakan kakak kandung dari Aoko Aozaki yang merupakan MC dari Witch on the Holy Night. Oke, jadi segitu untuk pembahasan Tsukihime yang kurang lebih sekitar 10 menitan lebih ya. Mohon maaf karena ini pembahasan yang mungkin agak sedikit panjang. Jadi gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah, atau sekiranya ada tambahan juga komen aja di bawah. Untuk pembahasan lain seperti Mystic Eyes of Death Perception, terus ada Death Apostle, silakan kalau kalian emang suka dengan pembahasan itu, silakan komen aja di bawah. Mungkin kami bisa buat video tersendiri. Oke, segitu dulu untuk video dari Tsukihime. Terima kasih semua yang udah menonton video kali ini. Kita coba lagi di next video. Goodbye.